Banyaknya bilangan asli n lebih kecil sama dengan 2015 yang dapat dinyatakan dalam bentuk n sama dengan a plus b. Dengan a, b bilangan asli yang memenuhi, a min b bilangan prima, dan ab bilangan kuadrat sempurna ya. Kuncinya dua hal ini, a min b prima dan ab kuadrat sempurna. Jadi di sini penting juga bahwasanya n itu harus lebih kecil sama dengan 2015. Nah, terus diketahui di soal ini n itu sama dengan a plus b. Apa kesimpulannya? Ya, kesimpulannya dari sini tentu saja nanti a ditambah b itu harus lebih kecil sama dengan 2015. Gitu. Nah, terus diketahui di soal ini a dikurangi b itu adalah anggota bilangan prima. Itu. Nah, kalau bilangan prima sekecil-kecilnya adalah 2, maka nanti a min b itu lebih kecil sama dengan 2. Nah, kalau saya kali min 1, maka akan jadi gini, b min a itu akan lebih kecil sama dengan min 2. Nah, ini kalimat yang pertama. Ini kalimat yang kedua. Nah, kenapa mesti saya kali min 1? Tujuannya biar tanda ketidaksamaan sama, sehingga ini bisa langsung saya jumlah. Kalau saya jumlah, nanti a dengan min a habis, b tambah b adalah 2b. 2b lebih kecil sama dengan, ini jumlahkan adalah 2013. Dari sini saya dapati nanti b itu akan lebih kecil sama dengan 2013 per 2 atau 1006 setengah. Gitu. Berarti nanti otomatis B itu lebih kecil sama dengan 1006. Kenapa kok seperti ini? Karena di sini udah diketahui A dan B bilangan asli. Jadi nanti nggak mungkin pecahan gini ya, pastilah lebih kecil sama dengan 1006 ya gitu. Ini kalimat yang ketiga. Nah, sekarang gini. Kita coba cari hubungan antara A dengan B ya. Nah, A dan B ini pasti punya FPB. FPB dari A dan B anggap aja misalkan sama dengan C. Oke, dari sini saya bisa mengatakan bahwasanya A itu sama dengan CD dan B sama dengan CD ya. Bukan CD, yang lainnya lah, masih ada huruf lain. CE ya. D dan E adalah bilangan asli. D dan E itu adalah elemen bilangan asli ya. Kalau misalkan saya tanya faktor persekutuan D dan E, hanya ada satu, yaitu satu itu sendiri ya, gitu. Nah, terus di sini tadi dikatakan A min B itu adalah prima ya, gitu. Di sini A min B itu adalah prima. Jadi nanti saya bisa nulis gini, A min B itu kalau ini saya kurangkan, itu adalah C saya kalikan D min E. Karena prima, maka salah satu di antara faktor ini pasti bernilai 1 ya gitu. Kesimpulannya karena dia ini harus prima, maka C sama dengan 1 atau D min E itu akan sama dengan 1. Nah, mari kita selesaikan satu-satu nih kasus ini ya gitu. Pertama, gimana kalau C-nya 1? Atau pertama saya selesaikan gimana kalau D min E yang bernilai 1? Otomatis dari sini D itu akan sama dengan E ditambah 1 ya. Nah, sekarang gini, saya akan mencoba mengalihkan A saya kali B. Kenapa kok harus dikalikan? Di soal ini udah dikasih tahu tentang perkaliannya ya gitu. Yaitu nanti ini A kali B itu harus merupakan kuadrat sempurna. Jadi nanti kalau saya kalikan A kali B, A-nya adalah CD. Sementara B-nya adalah CE. Jadi kalau saya kalikan nanti akan menjadi C kuadrat DE. Atau nanti saya katakan C kuadrat, D-nya saya ganti E plus 1, baru saya kali E. Nah, pengennya AB ini kuadrat sempurna. Kalau kuadrat sempurna berarti yang ini bisa diakarin nih. C kuadrat bisa diakarin dan di sini bisa gini ya.
Kalau saya mengakarkan AB, itu kan berarti akar dari C kuadrat itu nanti C, terus saya kalikan akar dari E plus 1 dikali E ya gitu. E dikali E plus 1. Nah, kapan ini bisa diakarin nih gitu? Biasanya ini hanya bisa diakarin kalau dua-duanya harus bilangan kuadrat gitu ya. Tapi bilangan kuadrat, nah mana yang selisihnya 1 gitu ya, itu hanya terjadi kalau di sini 0, di sini 1 gitu ya. Jadi nanti saya bisa milih kalau E-nya 0. Itu hanya bisa terjadi ya. Kan bilangan kuadrat bisa 0, 1, kemudian nanti bisa 4. Nah, tapi kan antara 1 dengan 4 selisihnya 3 ya gitu. Terus 9, nah selisihnya 5 makin besar kan itu. Jadi nanti yang selisihnya 1 hanyalah 0 dan 1. Jadi saya hanya bisa milih E-nya 0 saja ya. Di bawahnya itu nggak bisa, tapi kan ini kontradiksi. Kenapa kontradiksi? Di sini udah saya katakan E-nya asli gitu ya. Nah, jadi yang ini itu kontradiksi. Nah, karena kontradiksi, saya akan mencoba yang lain selain D min E1, yaitu ketika C sama dengan 1 ya. Jadi nanti bagian kedua saya akan memilih ketika C sama dengan 1. Kalau C-nya sama dengan 1, apa jadinya nih itu? Otomatis FPB dari A dan B tadi adalah C kan, berarti 1 gitu ya. A dan B berarti kesimpulannya prima relatif ya gitu. Nah, sekarang diinginkan AB itu kuadrat sempurna. Supaya ini kuadrat sempurna, kesimpulannya apa nih? Nah, masing-masing di antara A dan B ini harus bilangan kuadrat ya. Karena A dan B-nya prima relatif ya itu. Jadi, nanti gini. Saya bisa memisahkan yaitu A itu saya anggap aja F kuadrat. Kemudian B saya anggap nanti akan jadi G kuadrat ya itu. Maka kalau saya cari A min B dari sini ya gitu. A min B itu saya sama aja mencari F kuadrat dikurangi G kuadrat itu. Ini kalau saya faktorkan berarti F min G dikalikan dengan apa tadi? F plus G. Nah, terus tadi ada pesan sponsor bahwasanya A min B ini harus apa tadi? Seingat saya A min B harus prima. Ya betul ya. A min B itu harus prima. Kita cek betul nggak itu permintaan soal ya gitu. Jadi di soal itu mengatakan A min B itu harus bilangan prima ya itu. Itu persyaratan penting. Jadi nanti kalau A min B prima salah satu faktornya pasti 1. Karena di sini saya pilih nanti F dan G-nya itu saya pilih yang asli ya itu. Ini bilangan asli. Otomatis antara F min G dengan F plus G yang lebih kecil adalah F min G. Berarti inilah yang saya anggap 1. Itu. Berarti nanti kesimpulannya F min G itu sama dengan 1. Berarti F sama dengan G ditambah 1. Nah, terus berikutnya lagi di sini akan saya dapati yaitu nanti A min B itu berarti tinggal apa nih? Tinggal F plus G. F saya tambah G. Berarti nanti F-nya tinggal diganti G plus 1 baru saya tambah G. Dari sini akan saya dapati hasilnya adalah 2G baru ditambah 1. Itulah A min B. Nah, tadi ada aturan tentang nilai B nih gitu. Seingat saya di sini nih itu. Katanya B lebih kecil sama dengan 1006. Nah, ini aturan penting. Bahwasanya tadi ada keterangan B itu lebih kecil sama dengan 1006. Padahal B itu apa? B-nya itu adalah G kuadrat. Lebih kecil sama dengan 1006 ya itu. Nah, kalau dia bilangan kuadrat nggak mungkin lah nyampe 1006 ya itu. Maka bilangan kuadrat tepat di bawahnya ini itu adalah 961. 961 ya atau 169 dibalik ya. Kalau 169 itu 13 kuadrat ya dan kebetulan 961 juga 31 kuadrat ya. Ini lebih kecil sama dengan 961 itu adalah 31 kuadrat. Karena G-nya asli saya bisa langsung coret pangkat aja G lebih kecil sama dengan 31. Nah, otomatis nanti A min B
itu akan lebih kecil sama dengan, nah ini 31 masuk sini dikali 2 ditambah 1 itu adalah 63. Karena di sini tadi A min B itu mintanya apa tadi? Prima ya, masih ingat ya, A min B itu harus prima. Maka bilangannya adalah cari bilangan prima yang lebih kecil sama dengan 63. Dan yang pasti ini ada catatan lagi karena bentuknya 2G-1 ini primanya pasti bukan prima genap ya, pastilah ganjil. Maka bilangan primanya dimulai dari 3, 5, dan seterusnya. Nah, ini bilangan primanya kalau saya sebutin semuanya ada 17 gitu ya. Ada 17. Itu. Nah, yang ditanyakan apa sih tadi? Banyaknya nilai N. Di mana N-nya adalah A plus B. Mari kita lihat yang ditanyakan apa? Nah, banyaknya bilangan asli N lebih kecil sama dengan 2015, sementara N-nya A plus B ini gitu. Nah, sekarang ini kita pastikan kalau misalkan ada A min B, nah, kita harus memastikan bahwasanya A plus B-nya adalah sebuah ya gitu. Contohnya gini lah, ketika saya ambil A min B-nya berapa lah, yang gampang aja lah, 11 gitu ya. Nah, misalkan A min B saya ambil sama dengan 11 gitu. Tadi A min B itu apa? Nah, di sini A min B itu adalah sama dengan 2G plus 1 ya gitu. A min B itu adalah 2G plus 1. Nah, maka nanti di sini 2G plus 1 itu akan sama dengan 11. Otomatis G-nya ada berapa nih? Ini kesana 10 bagi 2 nanti 5 ya gitu. Nah, terus kalau saya mencari F-nya gimana nih? Tadi katanya F adalah G plus 1, betul nggak? F-nya nanti adalah G plus 1. Oh. Jadi nanti F ini ya G plus 1 tadi. Sudah kita hitung. Yaitu nanti kalau kita hitung akan ketemu 6. Nah terus A itu tadi sama dengan F kuadrat. Dan B itu sama dengan G kuadrat. Jadi F kuadrat itu adalah 36. Sementara G kuadrat itu adalah 25 ya gitu. Otomatis nanti dari sini saya akan mendapati A plus B-nya. A plus B-nya berapa? 36 ditambah 25. Jadi nanti 6 tambah 5, 11, tambah 1, 3, tambah 3 adalah 6 ya gitu. Maka dapat ini ya. Jadi setiap A min B pasti akan ada 1 A plus B. Jadi kalau di sini A min B-nya yang prima itu ada 17, maka nanti otomatis A plus B ya. Ingat ya, ini tadi adalah A min B ada 17. Nah, berarti nanti A plus B-nya juga ada 17. Dengan demikian banyak bilangan N sama dengan A plus B yang memenuhi ada 17.